Publik yang berkuasa. Jadi publiklah yang menentukan hukum, bukan hukum yang menentukan publik. Saya tidak butuh lagi ijazah asli. Kenapa? Cukup saya bandingkan saja 2005, 2010, 2012, 2000. Sorry Bang, abang jangan merendahkan saya. Saya nggak merendahkan Bang Bona. Abang lebih rendah dari saya. Jadi saya tidak merendahkan Bang Bona, tidak merendahkan penelitian abang. Peneliti itu harus punya latar belakang yang kuat. Saya doktor, bukan peneliti disertasi. Seorang dokter berkewajiban untuk menyelesaikan solusi, memberi solusi terhadap masalah publik. Saya lihat latar belakang saya sangat kuat. Kenapa harus Pak Jokowi? Apakah selanjutnya ini mengarah ke masalah Wapres? Karena di permukaan kita lihat isu ijazah palsu tidak hanya kepada Pak Jokowi, tapi kepada Pak Wapres. Apakah Bang Bona juga akan meneliti dari ijazah palsu dari lagi jangan entes. Peneliti itu harus punya latar belakang yang kuat. Saya doktor, bukan peneliti disertasi. Seorang dokter berkewajiban untuk menyelesaikan solusi, memberi solusi terhadap masalah publik. Saya lihat latar belakang saya sangat kuat. Background pendidikan saya kuat, saya lihat juga masyarakat butuh solusi, makanya di latar belakang saya adalah memecahkan kebuntuan solusi. Suka tidak suka, publik sudah, ya bayangkan saja apa konten itu begitu bicarakan ini, saya rasa semua publik langsung like, jutaan nonton kan? Artinya kita nggak boleh bilang ini tidak ada. Ini nyata, ini problem ada, ini bisa-bisa memecah bangsa. Makanya saya coba pendekatan kebijakan publik, membuktikan. Saya tidak butuh lagi ijazah asli. Kenapa? Cukup saya bandingkan saja 2005, 2010, 2012, 2014, 2000. Tapi abang tidak punya pembandingnya. Samain aja bandingkan, ngapain susah? Samain kan bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Antara yang 2012, yang 5 tadi. 2019, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Oke. Bang, sekarang kan publik terbelah. Ada yang percaya dan tidak percaya bahwa ini ijazah palsu dan tidak ijazah palsu. Apakah pihak relawan tidak takut? Kenapa nggak langsung klarifikasi aja gitu? Atau negarawan aja lah, ngapain pusing. Atau mungkin Mas Umar kan sering beberapa kali ketemu dengan Mas Gibran. Ada nggak sih unek-unek dari Mas Gibran yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan soal ijazah ini? Nggak ada. Dan tidak terganggu sama sekali. Mas Gibran, Pak Jokowi gitu ya, tidak terganggu sama sekali. Kalau Pak Jokowi kan kemarin bahwa dia melaporkan itu soal lain. Bahwa tidak mau juga ini akhirnya di Bang izin mic-nya. Di publik ngerasa adanya pembenaran gitu. Jadi udah itu belum? Oke, bisa. Oke, bisa ya. Jadi maksud saya soal yang dilaporkan sama Pak Jokowi kan soal lain. Biar orang tidak sembarang menuduh tanpa dasar. Supaya publik pun juga di bawah itu tidak juga melakukan hal yang sama. Tiba-tiba dia sampaikan ke gurunya, Pak Guru saya yakin ijazah Bapak palsu, kan gitu loh. Dasarnya apa? Ya coba saya lihat mana ijazahnya kan gitu loh. Nah ini soal-soal kan menjadi pelajaran buat publik. Tapi bahwa ditanya tadi soal psikologisnya Mas Wapres, psikologisnya Pak Jokowi, nggak ada yang terganggu. Dan kita semua selalu sebagai bagian dari pendukungnya Pak Jokowi, yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Wapres selalu memberikan support ya, agar beliau-beliau ini bisa melewati soal-soal yang jauh lebih penting dibandingkan soal ini. Ini kan mau tidak mau itu harus direspon, tapi sebenarnya buat kepentingan publik juga opo, kan gitu loh. Tidak juga akhirnya membuat publik ini nambah sejahtera juga enggak, malah mumet juga, ngabisin kuota juga kan, gitu loh. Harus ngelihat gitu loh. Tapi ya kita anggap ya bagian dari hiburan juga ya. Bagian dari hiburan sekarang kan Sri Mulat udah nggak ada. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa buat lucu-lucuan juga gitu. Sekarang ya kan udah banyak, jadi ya pelawak-pelawak kita udah jarang ya tampil-tampil yang lucu-lucu. Nah sekarang ini menurut saya sih lucu sih. Bang, nggak ada Sri Mulat, katanya pertunjukan abang ini lucu-lucuan. Enggak, abang ini terlalu agak remeh dengan peneliti Scopus loh. Enggak, saya nggak ngeremehin abang. Saya nggak general. Saya bisa jamin bang, abang belum tentu bisa dapat Scopus. Saya bicara soal isu ijazahnya. Saya tidak bicara soal. Saya pemain Sri Mulat, gila. Jadi kalau saya bicara konteks isu ijazah, saya lihat lucu-lucuan aja. Sorry bang, abang yang merendahkan saya. Saya nggak merendahkan Bang Bona. Abang lebih rendah dari saya. Jadi saya tidak merendahkan Bang Bona, tidak merendahkan penelitian abang. Saya kan lagi di panggung, berarti abang melihat saya dong. Enggak dong, kan ini bicara konteks kasus ya kan? Enggak, saya di sini bang. Ini bicara abang isu. Bilang saya Sri Mulat, aduh bang. Enggak, saya bilang Sri Mulat udah nggak ada. Jadi kalau misalnya orang melihat ini agak lucu, saya mau bilang sama kalian, saya lucu juga. Carilah anak muda sekarang, cari kasus
Presiden Hongaria yang kenapa palsu ijazahnya? Dia bukan ijazahnya palsu, tapi disertasinya yang plagiat. Bayangkan di Hongaria, seorang presiden punya ijazah asli dari kampusnya, hanya gara-gara plagiarisme mengutip disertasi orang, ketahuan dipecat. Kalian cari namanya menteri di Jerman. Begitu juga kasusnya. Jadi kita ini, bangkitlah. Artinya ini bukan masalah percaya atau enggak. Kenyataan ada kok, di Jerman aja ada, di Hongaria aja ada. Kenapa Indonesia enggak ada? Ya bukan berarti juga pasti ada kan. Belum percaya aja. Makanya bilang, awalnya kritis lah. Jangan bukan berarti pasti ada. Jangan diklaim juga di luar negeri ada, terus di Republik ini ada. Gue nggak boleh diklaim itu. Seperti itu. Jadi saya nggak mengajikan. Jangan kita lihat Donald Trump juga palsu juga itu. Bisa jadi. Iya makanya, tapi jangan dipastikan. Oke. Diteliti boleh, tapi jangan diklaim bahwa itu bagian dari kepastian tanpa bukti yang clear dan jelas. Kalau boleh Bang, sarankan ke saya, gak usah kasih ijazah aslinya. Tolong suruh KPUD Solo, tolong suruh PPID Solo, kasih soft copy, kasih dokumennya ke saya. Saya bisa jamin Bang, Abang belum tentu bisa dapat skop. Saya bicara soal isu ijazahnya. Saya tidak bicara soal saya pemain Sri Mulyani, gila. Jadi kalau hanya gugat demo apa dan sorry Bang, Abang yang merendahkan saya. Saya nggak merendahkan Bang Bona. Abang lebih rendah dari saya. Jadi saya tidak merendahkan Bang Bona, tidak merendahkan penelitian Abang. Si versinya dari Babang ini sudah melihat yang asli, Abang masih dapat yang kopinya gimana? Ini aja nggak dapat semua kok, dilarang kayak ini aja Bang, kalau netizen ini saja pun dirahasiakan oleh publik. Lembaga publik merahasiakan begini. Bayangkan juga. Nggak boleh dirahasiakan katanya. Ya kan? Terus Jokowi yang salah. Jadi maksud saya begini loh, jangan semua hal yang akhirnya mengundang polemik di masyarakat, di Republik ini, itu seolah-olah bagian dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, kan nggak begitu. Kita kan juga harus bijak juga. Bahwa ada yang salah tinggal dikasih tahu. Nah makanya saya tadi sampaikan begitu. Kan harus ada pembanding. Kalau tesis apa penelitian Abang terkait dengan Pak Jokowi khusus, jadi kita kan penasaran juga, apakah memang KPU itu berlaku hal yang sama dengan Pak SBY dan Ibu Mega? Ternyata itu tidak ada. Misalnya begitu loh Bang. Tapi kalau misalnya mereka ada semua, cuma Pak Jokowi doang, ada apa ini? Kan gitu loh. Nah itu yang tadi saya dorong itu, supaya akhirnya objektivitas kita atau publik itu kan mudah juga teruji dengan apa yang memang kita lihat secara semua. Ya kan Abang kan Jokowi. Peneliti saya itu nggak odong-odong Bang, nggak melebar kemana-mana. Oke. Penelitian itu ciri khasnya satu adalah nggak melebar kali. Betul. Nanti peneliti lain silakan lanjutkan. Betul. Nah, Abang-abang kita sudah habis waktunya. Mungkin kita akan berdialog di next segmen lagi. Mungkin closing statement sebelum segmen berakhir, apa yang pengen disampaikan dari Bang Bona dulu? Ya, saya bilang apa ya? Ini negara jelas tulisannya Republik. Artinya publik yang berkuasa. Bukan mantan penguasa, bukan raja, tanda kutip ya, seperti kata kawan kita. Publik yang berkuasa. Jadi publiklah yang menentukan hukum, bukan hukum yang menentukan publik. Sekian. Silakan anak muda cari aja kalimat beginian arti republik, awal-awal konstitusi di Prancis bagaimana. Bagaimana publik itu bisa menjatuhkan kerajaan Prancis.